Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film. Sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja cek channel kami ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Bernardo Silva gagal paham dengan performa jelek Portugal lawan Serbia. Gelandang serang timnas Portugal Bernardo Silva mengaku tak habis pikir dengan performa buruk timnya saat menghadapi Serbia pada laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup A, Senin 15 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Main di kandang sendiri di Estádio da Luz, Lisbon, timnas Portugal menyerah 1-2 dari sang tamu setelah kecolongan gol di injury time babak kedua. Bagi Bernardo Silva, kekalahan ini amat mengecewakan. Menurutnya, Portugal bermain buruk hampir di sepanjang laga, bukan hanya di menit-menit akhir. Kesalahan tidak hanya terjadi di menit-menit akhir, tetapi sudah terjadi sepanjang laga. Ini seperti akumulasi permainan buruk kami, dan kami akhirnya dihukum di akhir. Saya tak mengerti mengapa kami bisa bermain buruk seperti hari ini. Kami benar-benar tidak bisa berkembang setelah gol cepat itu. Kami tidak bisa membawa bola atau mendominasi pertandingan. Kami tidak bisa mengontrol Serbia yang berujung pada malam mengesalkan. Ini malam yang amat membuat frustasi. Apapun, mereka lebih baik dari kami malam ini. Jadi selamat untuk Serbia. Kami harus mencari apa yang salah dan mencoba berkembang. Kami tahu playoff akan sulit, tapi kami akan melakukan segalanya dalam upaya untuk lolos. Portugal pun mau tak mau harus melewati satu tahap lagi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Tim asuhan pelatih Fernando Santos ini akan menempuh laga playoff kontra sesama tim Eropa pada Maret 2022 mendatang. Manajer Inggris buka suara soal cedera Grealish. Manajer Inggris Gareth Southgate telah memberikan pembaruan tentang kebugaran Jack Grealish setelah kualifikasi Piala Dunia mereka. The Three Lions hanya 1 poin dari kualifikasi untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun mereka harus melakukannya tanpa Raheem Sterling dan Jack Grealish, dengan yang pertama tidak berpergian karena alasan pribadi, dan yang terakhir kembali ke Manchester City dengan masalah cedera ringan. Sebagai tindakan pencegahan, kami telah memindai mereka, Grealish dan Henderson. Ada luka kecil di scan, jadi kami berharap mereka tidak akan melewatkan terlalu banyak sepak bola. Seharusnya tidak terlalu buruk dalam kedua kasus, tetapi harus melihat bagaimana perkembangannya. Kebugaran Jack Grealish tentu akan menjadi kekhawatiran bagi Pep Guardiola dengan jadwal musim dingin yang padat. Hanya Joao Cancelo yang bermain lebih banyak untuk The Blues musim ini. Dengan pemain berusia 26 tahun itu menjadi andalan Guardiola di sayap kiri. Southgate tidak menjelaskan apa masalah spesifiknya, tetapi informasi lebih banyak akan diberikan ketika Pep Guardiola menghadapi media pada hari Jumat sebelum timnya bentrok dengan Everton di Liga Premier. Xavi maunya salah, tapi dapat Raheem Sterling pun boleh juga. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez ingin merekrut pemain-pemain baru demi memperkuat timnya. Mohamed Salah tampak menjadi opsi mustahil, tapi Raheem Sterling sepertinya boleh dicoba. Dilaporkan El Nacional dan dikutip Mirror, Xavi ingin menambahkan armada penyerangnya menyusul krisis cedera yang dialami Barcelona. Ex-pelatih Al-Sadd ini sadar stok penyerang yang ada belum memuaskannya. Salah menjadi nama yang sebetulnya dikagumi Xavi. Ia pernah memuji pemain Liverpool itu pada turnamen Piala Dunia antar klub 2019 lalu, di mana The Reds menjadi juara. Xavi bahkan menginginkan penyerang Mesir itu berapapun biayanya. Namun opsi itu tampak sulit direalisasi, mengingat Barcelona tengah mengencangkan ikat pinggang di masa krisis seperti itu.
Kepulangan Xavi ke Camp Nou pun kabarnya sempat terhambat karena masalah biaya kompensasi untuk Al-Sadd. Oleh sebab itu, dengan biaya belanja yang sedikit, mereka salah bukanlah keputusan tepat. Opsi meminjam menjadi pilihan logis, dan langkah ini yang akan coba dilakukan untuk memboyong Sterling pada Januari ini. Sterling juga tengah gerah dengan situasinya di Manchester City, di mana ia tergeser dengan hadirnya Jack Grealish dan baru 3 kali tampil sebagai starter di Liga Inggris sejauh ini. Tambahan lainnya, Sterling juga sudah lama dilatih Pep Guardiola yang dulunya melatih Xavi. Sterling diyakini tak akan kesulitan memahami keinginan Xavi, sekaligus mencari menit bermain yang diperlukan untuk mengamankan posisinya di timnas Inggris. Tottenham Hotspur, Manchester City diminta untuk membayar 70 juta pound sterling untuk Dusan Vlahovic. Tottenham Hotspur dan Manchester City dilaporkan telah diberitahu untuk membayar 70 juta pound sterling jika mereka ingin menandatangani Fiorentina Dusan Vlahovic pada bulan Januari. Pemain berusia 21 tahun itu telah memilih untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya di La Viola setelah 2023 dan secara luas diperkirakan akan pindah tahun depan sebelum Fiorentina kehilangan dia dengan status bebas transfer. Man City dan Tottenham dikabarkan bersiap untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tanda tangan Vlahovic, dengan tim asuhan Antonio Conte dikabarkan menjadi yang terdepan. Menurut The Sun, Fiorentina tidak akan menghalangi Vlahovic jika dia ingin pergi pada Januari, tetapi tim Serie A tidak siap untuk memberikan sanksi penjualan pertengahan musim dengan harga kurang dari 70 juta pound sterling. Laporan itu menambahkan bahwa Conte telah mengidentifikasi Vlahovic sebagai pemain pertama yang ia rekrut di Tottenham. Dengan pelatih asal Italia itu berharap untuk menghilangkan tekanan dari pundak Harry Kane. Vlahovic telah mencetak 10 gol dan membantu 1 assist dalam 13 penampilan di semua turnamen untuk Fiorentina musim ini dan bermain 90 menit penuh saat Serbia lolos ke Piala Dunia 2022 dengan kemenangan 2-1 atas Portugal pada akhir pekan.